Hujan deras di Niger menyebabkan banjir. Sejauh ini, sudah ada 195 orang yang tewas karena bencana ini. Dilansir AFP, hujan tahun ini menjadi salah satu bencana paling mematikan di negara Afrika Barat itu. 59 tewas tenggelam dan 136 meninggal dunia di dalam rumah yang runtuh. Sedangkan 211 orang dilaporkan terluka. Angka ini dirangkum oleh Layanan Perlindungan Sipil Niger seperti dilihat oleh AFP. Awal bulan ini, banjir telah merenggut 192 nyawa dan 263.000 orang terdampak. Hujan menyebabkan 30.000 rumah, 83 ruang kelas, 6 pusat kesehatan, serta 235 toko gandum rusak. Daerah yang paling terkena dampak terburuk yakni Maradi, Zinder, Dosso, dan Tahoa. Musim hujan di Niger terjadi dari bulan Juni hingga Oktober. Pada tahun 2021, sebanyak 70 orang tewas dan 200.000 orang terdampak banjir. Sementara pada tahun 2020, ada 73 orang yang tewas. Menurut semua penelitian kami dapat menghubungkan hujan ini dengan perubahan iklim, kata Kepala Badan Meteorologi Nasional Katielu Gaptia Lawan kepada AFP. Hujannya deras, sedangkan air limpasan tidak bisa lagi masuk ke tanah karena sudah terdegradasi oleh aktivitas manusia, jelasnya. UNICEF memperingati bahwa banjir yang menghancurkan di Nigeria telah membahayakan nyawa lebih dari 1,5 juta anak. Menurutnya, anak-anak dan remaja yang berada di daerah banjir tersebut berada dalam situasi rentan. Anak-anak, lanjut dia, bisa saja menghadapi risiko tertular penyakit yang ditularkan melalui air. Belum lagi dengan tekanan emosional dan psikologis mereka dalam kondisi tersebut. Nigeria telah menyaksikan banjir paling parah dalam dekade terakhir, mempengaruhi 34 dari 36 negara bagian di negara Afrika Barat. Sekitar 1,3 juta orang telah mengungsi. Perwakilan UNICEF di Nigeria, Christian Munduate, mengatakan kasus diare, kolera, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit juga meningkat. Di negara bagian timur Laut Borno, Adamawa dan Yobe saja, total 7.485 kasus kolera dan 319 kematian terkait dilaporkan pada tanggal 12 Oktober, kata Munduate dilansir dari Anadolu Agency. Menurut laporan media lokal, lebih dari 600 orang tewas dan lebih dari 200.000 rumah rusak. UNICEF mengatakan banjir saat ini menambah lapisan kerumitan lain pada situasi kemanusiaan yang sudah genting di Nigeria di mana kasus malnutrisi tinggi. Badan tersebut mengatakan membutuhkan dana dan sumber daya tambahan untuk menanggapi kebutuhan yang berkembang dan untuk mempertahankan intervensi kemanusiaan yang sedang berlangsung, dengan fokus pada yang paling rentan, termasuk anak-anak penyandang cacat. Banjir semakin meluas di Nigeria, sedikitnya 500 orang tewas akibat banjir yang terjadi sejak Juli lalu. Ini merupakan banjir terburuk dalam 10 tahun terakhir di negara itu. Menurut Kementerian Urusan Kemanusiaan dan Manajemen Bencana Nigeria, banjir telah merendam 90.000 rumah di 27 dari 36 negara bagian. Sekitar 1,4 juta orang harus mengungsi dari rumah mereka. Banjir juga menghambat pasokan makanan dan bahan bakar. Pemerintah Nigeria menyatakan banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dari biasanya telah terjadi sejak awal musim panas dan meningkat setelah air keluar dari bendungan Lakdo di negara tetangga Kamerun. Skala bencana sangat besar, kata Direktur Jenderal Badan Manajemen Darurat Nasional Nigeria, Mustafa Habib Ahmed, dalam sebuah pernyataan. Pada rekaman drone di Lokoja, yang terletak di utara tengah negara bagian Kogi, menunjukkan lusinan rumah dan tempat usaha terendam. Kogi adalah wilayah yang menjadi langganan banjir. Wilayah tersebut berada di pertemuan sungai Niger dan Benue. Pada musim hujan kedua sungai tersebut meluap hingga menyebabkan banjir. Pusat kota Lokoja, ibu kota Kogi, adalah salah satu daerah yang terkena dampak paling buruk. Saya belum pernah melihat hal seperti itu, kata warga setempat, Khalid Yahya Othman, kepada Reuters saat dia melihat tangki bahan bakarnya yang terendam dan jalan-jalan di dekatnya tergenang air. Ketika air ini datang, kami tidak pernah membayangkan itu akan datang dan menutupi tangki. Otoritas Kogi menyatakan praktik pembangunan yang buruk juga menjadi penyebab banjir. Salah satu faktor yang lebih buruk adalah orang-orang terus membangun di daerah dataran air, kata Abdullahi Abu Bakar, penjabat sekretaris Palang Merah Kogi seperti dikutip BBC.
Perusahaan minyak negara NNPC menyatakan banjir yang menggenangi jalan utama keluar dari Lokoja telah menyebabkan kelangkaan bahan bakar di ibu kota Nigeria, Abuja. Pejabat Keselamatan Jalan Federal, Cotton Carve, mengatakan banjir telah menghambat lalu lintas setidaknya selama 2 pekan terakhir. Perusahaan listrik Kamerun, NEO, menyatakan pada bulan lalu akan melepaskan air dari bendungan pada September dan Oktober setelah waduknya mencapai kapasitas 91%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek, Jawa Timur, mencatat sedikitnya 179 warga dari 52 KK diungsikan ke tempat-tempat penampungan sementara akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut selama sepekan terakhir. Sekretaris BPBD Trenggalek Tri Puspita Sari, mengatakan titik pengungsian ada di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Dongko berlokasi di Gedung SDN 3 Pandean, Kecamatan Bendungan di sekitar lokasi longsor Desa Sumurup, serta Kecamatan Trenggalek yang dipusatkan di Pos Basarnas Pos SAR Trenggalek yang ada di Desa Karangsoko. Mereka mengungsi karena rumahnya rusak berat dan tidak layak atau tidak aman untuk ditinggali, kata Tri Puspita Sari. Jumlah pengungsi akibat bencana banjir dan longsor sebelumnya lebih banyak. Namun, sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing seiring banjir yang telah surut. Warga terdampak yang sampai saat ini masih bertahan di pengungsian didominasi karena bencana tanah bergerak dan longsor. Bencana tanah gerak terjadi di Desa Pandean Kecamatan Dongko yang menyebabkan 14 KK atau 47 jiwa mengungsi di SDN 3 Pandean. Sementara tanah longsor terjadi di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan yang menyebabkan sedikitnya 37 KK atau 128 jiwa diungsikan ke rumah-rumah warga yang dinilai aman dari risiko longsor susulan. Di desa yang disebut terakhir ini, rumah yang terdampak langsung ada 4 bangunan. Namun, rekahan tanah yang cukup luas di sekitar tanah longsor menyebabkan 32 rumah lain ikut terancam dan penghuninya diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Titik pengungsian di daerah itu tersebar di 10 lokasi.